Balik lagi di channel YouTube gua, TB Bercerita. Kali ini gua mau ngobrol sama temen gua, Mutia. Jauh lebih muda dari gua. Iya, lebih muda. Tapi pengalamannya lumayan cukup banyak. Oh iya, mungkin hampir sebulan gua nggak ngonten karena memang lagi banyak kesibukan. Terus bukannya nggak sempet bikin materinya udah banyak, cuma memang waktunya aja gue belum sempet. Tapi kali ini karena ada temen gue datang ke tempat konten gue, jadi daripada disia-siain mendingan kita bikin konten. Entah mau gue upload kapan, tunggu ya. Jadi grogi ya? Grogi coy. Kan? Grogi banget. Studio lu mantep. Thank you. Jadi lo gitu groginya. Iya. Mau kenalin diri lo dulu gak? Udah pada kenal, ntar aja lah. Udah pada kenal katanya. Udah pada PT aja dulu ya. Jadi dia ini Mutia, temen gua, rekan gua, punya pengalaman lumayan banyak. Mau tau gak pengalaman dia apa aja? Yuk kita tanya. Mungkin boleh gak sih gue sedikit tanya pengalaman hidup gitu? Banyak. Boleh? Iya boleh lah. Jadi gue hidup lebih dulu, dia baru belakangan, tapi dia punya pengalaman yang gak pernah gue jalanin di hidup gue. Mut, boleh nih ya? Kira-kira apa enak dan gak enaknya punya hubungan sama orang yang lebih dewasa? Karena ini konteksnya sama orang yang lebih dewasa. Ya, karena Mutia ini dulu pernah punya hubungan sama orang yang lebih dewasa daripada usianya dia. Tapi luar biasa sangat. Coba Mut tanya, gimana Mut? Yang enaknya dulu apa yang enaknya nih? Ya, lu boleh mendeskripsikannya sesuai yang lu mau. Yang gue mau. Enaknya banyak sih. Contohnya? Ya, lu lebih banyak belajar arti kehidupan nantinya. Bukan nantinya sih, emang sembari belajar ya. Kita kan jalannya sembari belajar. Oke. Terus? Ya kurangnya dikit lah. Jadi lu punya hubungan dengan orang dewasa tuh berarti lu lebih sering belajar tentang kehidupan yang gak pernah lu alamin gitu, atau belum sampai di usianya lu gitu. Ya betul. Ada kayak gimana tuh, maksudnya contohnya tuh kayak apa sih? Contohnya ya gue dewasa sebelum waktunya sih. Oh lu dewasa. Bener sih. Pokoknya itu salah satu. Ya dia tuh emang dewasa, pola pikirnya dewasa. Terus pola pikir. Pola pikirnya tuh dia memang dewasa. Dia orangnya diem, tapi kalau ngasih masukan, kalau dia lagi serius memang kadang masukannya nggak sesuai sama umurnya dia. Segitu ya? Ya karena emang dia dewasa. Terus ya itu sih banyak. Kalau dijabarin mah banyak kak. Nggak cukup nih podcast lo. Oke. Dan sih ngobrol aja. Lu ketawa aja lu dari tadi. Oh iya Bu. Jadi lu berapa lama sih ngejalanin hubungan sama orang yang lebih dewasa? Dari awal sampai akhir itu jalan 10 tahun. Wow. Berarti punya hubungan sama orang sampai 10 tahun. Luar biasa. Tapi lu gimana caranya move on dari taruh deh, sebelum ngomongin move on pasti pasti ada ini dong, apa namanya, enak dan gak enak kayak gitu. Mau cara mempertahankan hubungan sampai 10 tahun tuh gimana? Tapi kita nggak ngomongin jodoh ya. Kalau jodoh kan itu di tangan Tuhan ya, di tangan ya Tuhan lah. Ini kita ngomongin gimana dia bisa mempertahankan hubungannya dia sama orang yang lebih dewasa selama 10 tahun. Oke? Gimana Mut? Pertama ikhlas guys. Terus sabar guys. Sabarnya kenapa? Karena mungkin karena perbedaan usia, terus umurnya masih kekanak-kanakan. Jadi kalau orang dewasa itu, kalau di gua ego lebih tinggi. Karena lu lebih muda. Yang pasangan gue ini. Oh oke. Egonya lebih tinggi. Karena, tapi gua lebih mengalah.
Mengalah, oke. Ya iyalah, karena kan pasangan lu kan lebih dewasa, inginnya mengayomi lu. Betul. Tapi lu nya lebih masih kekanak-kanakan mungkin. Ya. Oke, terus? Iya. Kadang kan gue berpikir juga seusia gue. Iya, oke. Walaupun yang pasangan gue dewasa. Oke. Manusiawi lah. Iya, oke, manusiawi. Jadi tadi lu sabar, ikhlas, Mengalah. Ya itu. Mengalah. Iya. Jadi 3 itu ya, sabar, ikhlas, dan mengalah untuk mempertahankan sebuah hubungan sampai ya lumayan lama. Jadi buat kalian nih cewek-cewek baik di luar sana yang sebenarnya pengen mempertahankan hubungan tapi lu tuh masih egois, masih nggak bisa sabar. Iya. Ya itu harus diubah gitu gak sih? Iyalah, ubahlah. Jangan sama-sama keras. Jadi itu yang lo belajar ya, lo belajar dari diri lo mempertahankan selama 10 tahun. Luar biasa. Jadi gua gak usah tanya umurnya dia berapa, tapi dia pernah menjalankan umur sampai 10 tahun. Luar biasa sih lo. Sama. Kayak kita, ya gua lah. Gua menjalankan beberapa tahun, terus putus, galaunya susah buat move on. Coba lo gimana caranya lo bisa akhirnya move dari kisah 10 tahun lo itu? Move on gak gampang sih. Ya gak gampang, pasti dong, karena lo ngejalanin ini 10 tahun. Gimana caranya lo move dari, ya itu, dari 10 tahun kisah sebanyak selama itu Jalanin aja sih. Jalanin aja. Ya jalanin aja, lo mau gimana? Terpaksa ikhlas. Kemudian apa ya? Kemudian ya karena lu ya jadinya terbiasa gitu. Jadi jadinya terbiasa. Lo harusnya awalnya terpaksa untuk mengikhlaskan. Akhirnya lu terbiasa menghilangkan yang kisah lu selama 10 tahun. Mungkin sebenarnya nggak bisa dihilangkan ya, pasti ada tetap terkenang ya. Cuma kebiasaan lu bersama si pasangan harus mulai dilupakan sedikit-sedikit ya, kayak lu harus yang tadinya terbiasa bareng gitu, suka ketemu. Gue harus lebih mandiri sekarang sih. Asli. Itu susah gak sih ngejalaninnya? Mencoba mandiri. Berat coy. Gue sih gak kebayang gimana jadi lo harus move dari 10 tahun kisah lo itu. Kalau gue pribadi memang sangat berat ya. Cuma berapa tahun aja gitu sebetulnya kan. Membekas kan? Yes. Sakit. Beberapa kok jadi gue yang curhat? Iya, enggak, gue kasih tahu. Lu beberapa tahun. Iya. Ya, taruhlah 2-3 tahun. Iya, oke. Gue hampir 10 tahun. Apalagi yang lu bisa kasih ke cewek-cewek baik di luar sana untuk kalau dia sedang menjalankan hubungan sama orang yang lebih dewasa daripada dia. Umurnya ya, usianya. Ya itu tadi, sabar, ikhlas. Ya kan sesuatunya harus begitu kan. Sabar, ikhlas, ya udah turunin ego lu kalau lu ego. Turunin ego lo kalau lo lebih tinggi egonya ya? Iya, tapi dalam hal wajar. Mut, ya lo kan udah ngejalanin lama lah tuh sama pasangan lo lebih dewasa itu ya. Ngimbangin diri lo untuk bisa bertahan selama 10 tahun sama si pasangan tuh gimana sih? Sama pasangan lebih dewasa ya. Ngimbanginnya gimana sih? Ngimbangin karena beda usia gitu ya. Ngimbanginnya gimana? Ngimbanginnya dalam arti apa nih? Ya maksudnya banyak hal lah, kayak ya lu ngimbangin kayak pasti kan nanti kalau ada perdebatan, bercandanya, terus pola komunikasi lah gitu kan, pola komunikasinya kan pasti kan ada berbeda lah gitu. Kalau lu ngomong sama seusia lu gitu kayak kita nggak jauh lah umurnya, lu ngomongin babi yang keluar, babi yang masuk, kita paham gitu kan. Tapi kalau sama yang lebih dewasa kan harus mungkin ya beda lah gitu. Gimana sih cara ngimbanginnya? Ngimbanginnya ya kita lihat situasi ya. Ada saatnya dia ngimbangin kita, ada saatnya kita ngimbangin dia. Jadi ya gitu. Kalau selisih perdebatan paling ada ya kita lihat situasi gitu. Jadi jadi lo tuh saling melengkapi gitu ya, maksudnya ngimbangin itu kayak lihat situasi aja. Kalau emang pada saat itu gue yang lagi marah, emosi ya lu si dewasa harus ngertiin gue, tapi nggak harus si dewasa ngertiin lu mulu karena lu anak yang lebih muda lah gitu. Kadang lu ngertiin si dewasa juga. Ngertiin, kita saling ngertiin kak.
makanya awet ya, oh ya, saling benar. lebih lihat situasi sih biasanya. Nah, terus biasanya karena lu beda usia nih ya, karena lu beda usia gitu kan, terus hal-hal apa sih yang bikin kalian tuh berantem gitu? Receh gak sih gitu? Hal sebenarnya buat lu receh tapi kadang buat si pasangan yang dewasa tuh enggak gitu, atau sebaliknya gitu? Receh sih kalau gue bilang, receh banget. Kadang kita selisih masalah sepele lah. Masalah sepele selisih. Iya, kadang kita beda omongan aja kita bisa ribut gitu ya kan. Hal kecil bisa jadi gede, cuman gue ngimbanginnya ya slow aja sih, santai gitu, sambil bercanda aja. Oke. Iya, kalau gue lebih ya, kalau dia lagi marah atau lagi kesel gitu, gue ngediemin dia dulu, ngediemin tapi nggak dengan gue nya posisi marah ya. Gue ngediemin biar dia tenang gitu. Biar dia tenang, udah enak ya kita bercanda lagi sih. Oh jadi ternyata kita ngejalanin hubungan sama yang beda usia gitu lah. Gue gak tahu, mungkin kalian di luar sana cewek-cewek baik punya pengalaman sama-sama Mutia, berarti memang hal-hal sepele pun karena beda usia gitu ya, jadi berbeda, jadi tanggapannya berbeda-beda gitu. Padahal lu mungkin punya maksud A, tapi ditangkap sama pasangan lu yang lebih dewasa tuh B. Begitu pun sebaliknya gitu ya. Betul. Itu yang harus benar-benar lu pelajarin banget ya. Lama gak sih lu adaptasinya untuk lu mengerti gitu? Kalau adaptasi ya gue nggak terlalu lama sih, kemarin udah saling ngerti aja, udah tahu sifat dari awalnya begini gitu kan. Terus berjalan waktunya ya gue tambah belajar, makin ngedalemin sifat dia tuh kayak gimana, pola pikir dia kayak gimana, kebiasaan dia tuh kayak gimana gitu. Jadi gue belajar terus menyesuaikan gitu. Lama-lama gue ngerti. Berarti sebenarnya kalian nih, gue harus ini ya gue ngerti gitu loh. Oke. Berarti nih kalian nih, buat kalian nih cewek-cewek baik di luar sana yang sedang menjalankan hubungan atau baru mau menjalankan hubungan sama orang-orang yang lebih dewasa, ya berarti kalian harus lebih sering mau belajar tentang si dia yang lebih dewasa. Mungkin diam-diam dia juga si dewasa akan belajar mengerti kalian. Coba kalian harus lebih belajar tuh sabar terus kayak kelas. Ya udahlah, kayak intinya gitu terbuka ya? sih. Kalau ada hal yang nggak enak di hati lu ya lu ngomong gitu. Oh gitu. Nah ini ada nih, gue pengen tanya nih, kayaknya ya gue emang gak pernah punya pengalaman dekat sama orang yang lebih dewasa ya. Kan kalau kita nih cewek normalnya manja ya. Sip. Ya kan? Ya manja sama orang yang lebih dewasa lebih enak gak sih? Enak sih, lucu jadi. Gak kebayang. Lucu kok. Enak ya? Iya. Ya maksudnya apalagi kalau ngelihat dia manja sama kita juga, ya gimana ya jadinya. Iya kebayang sih, cute banget gitu. Cute gila. Iya maksud gue juga gak kebayang sih. Gue kebayang kayak kita manja sama pasangan yang paling beda beberapa gitu kan, atau sama umuran tuh cewek kita kayak iya lucu gitu. Gimana lagi kalau kita manja sama orang yang lebih dewasa, lebih ya mungkin pola pikir, terus nanti bahasa non verbalnya dia lebih ya karena udah dewasa gitu ya, ngerasa lebih jadi peka sih. Ya lebih peka maksud gue gitu. Jadi kita kayak nggak perlu kode-kode, to the point aja gitu kan. Kalaupun kode pasti dia langsung nangkep gitu. Iya kayak lucu banget ya sih, kayak pasti dapat rasanya tuh beda. Terus lu tuh bakal lu kan tadi udah bilang punya pasangan, lagi sedang menjalankan pasangan sama pasangan lu sekarang ya. Terus lu bakal nerapin diri lu yang pernah sama si dewasa ke dia atau gimana? Ini orang baru. Iya. Orang baru, kisah baru, dengan perasaan yang baru. Oke. Ya untuk buat masa lalu gue sih paling gue lebih memperbaiki untuk ke orang yang baru ini sih. Oke. Memperbaiki ya yang kemarin udahlah gue gitu. Oke. Gue bakal jalan ya dengan pola pikir gue yang baru, dengan kebiasaan gue yang baru, dengan orang yang baru pastinya. Oke. Jadi pengalaman lu sama orang yang dewasa cukup lu simpan dulu, nggak perlu lu nggak perlu lu terapkan sama si orang baru ini gitu ya. Jadi lu
buka lembaran baru dengan kisah yang baru, diri lu yang Perasaan baru yang gitu, baru. perasaan lu yang baru gitu Iya. ya. Gitu ya. diri gue yang baru. Terus nanti gue sih pengen tanya juga, Apa? pasti lu pernah manja juga dong sama pasangan lu yang baru? Apa belum? Manja, iya. Manja ya, ada dikit lah gitu ya. Ada. Kalau gue tanya Apa? seruan mana manjanya? Iya. Sopan gak sih? Itu skip aja, skip. Oh, skip. Padahal gue kepo loh. Skip Oke, aja. Oke, ya udahlah, cukup aja pertanyaan di situ. Jadi ada beberapa tips yang buat kalian Iya. cewek-cewek baik yang mau mencoba menjalankan hubungan atau emang sedang menjalankan hubungan sama orang yang lebih dewasa. Mutia punya tipsnya tadi 10 sampai 10 tahun bisa bertahan, keren sih. Semangat guys. Oke, deh gitu aja.